apa di rawanya itu pohon-pohonnya pendek-pendek, biasanya warnanya. Tapi kalau pohonnya tinggi-tinggi, warnanya gelap, kayak gitu ya. Ketinggian pohon beragam. Nah, kemudian tampak adanya perairan di dekat hutan, kayak gitu ya. Ini kalian mau foto? Foto nggak? Silakan kalau mau foto. Kamu tidak sini kalau mau. Udah foto? Udah ya? Udah Sa? Oke. Udah. Oke, itu yang hutan rawa. Enau itu karena pohon itu ya. Nah, di mana kan enau itu bisa aja di bakau ada, di rawa ada. Ya. Dia termasuk asosiasi ya. Jadi gak hanya di satu hutan. Nah, kemudian hutan nipah yang C. Nah, kalau ciri-ciri hutan nipah itu warnanya terang. Kemudian seragam ya. Tinggi seragam. Nah, ini tumbuh di dekat pantai. Oke. Kemudian yang D, yang E, sagu. Nah, kalau sagu itu warna gelap, tumbuh berkelompok, tinggi beragam. Oke, itu yang nomor 5. Ada yang tanyakan? Oh ya, kakak belum nanya yang di kota. Anin, Aisyah, Haura, ada yang tanyakan? Aku mau nanya, Kak. Oke. Kak, mau nanya. Lanjut ya. Ke nomor 6. Tentang SIG. Nomor 6, perhatikan hal-hal di bawah ini. Ya, itu ada 6 ya kan bagian-bagian SIG. Nah, yang termasuk perangkat lunak dalam SIG ditunjukkan oleh ya 1, 4, 6 ya. Sebenarnya software ya. Sebenarnya software SIG itu banyak, tapi yang sering digunakan yang 3 ini ya. 146 apa C ya? Nah, sedangkan kalau yang sisanya itu hardware. Nah, kalau hardware-nya ini banyak. Apa banyak udah pasti itu. Sedangkan kalau software itu setiap tahun itu pasti ada yang mengeluarkan software baru kayak gitu ya. Ya sama aja kayak di Windows gitu. Ya. Tapi yang pasti itu yang 3 ini kayak gitu. Sedangkan kalau hardware-nya itu udah pasti itu. Nah, ada video itu visual device unit ya atau proyektor layar. Ya. Ada video. Kemudian ada CPU-nya berarti kontrol program unit ya. Jadi itu yang mengaturnya. Dan di situ yang ada software-nya dipasang di sini ya. Biasalah kayak komputer kayak gitu kan. Oke, kalau ada printer. Nah, kalau printer itu untuk mencetak yang ukurannya kecil, sedangkan kalau yang ukurannya besar dicetak oleh plotter ya. Ada kan plotter di situ? Nah, plotter itu untuk mencetak ukuran besar ya.
Jadi kalau dicetaknya dalam gambaran yang besar, petanya kayak diperbesar kayak gitu menggunakan plotter. Tapi kalau yang ukurannya kertas ini, ya kertas ini, itu cuma pakai printer aja udah cukup, ya. Kemudian ada juga digitizer. Nah, kalau digitizer itu untuk apa? Kalian pernah ada perangkat yang untuk menggambar? Biasanya orang-orang yang bikin komik webtoon, nah itu yang disebut digitizer, yang buat menggambarnya, ya kayak gitu. Kemudian ada disk drive dan ada tape drive, ya. Ada disk drive, ada tape drive. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya disk drive sama tape drive. Disk drive, tape. Terus apa bedanya itu? Jadi kalau disk drive itu merupakan yang menjalankan program, ya. Nah, jadi software itu masuk ke sini. Sedangkan kalau tape drive itu untuk menyimpan data. Kayak gitu ya. Beda ya. Ini untuk menjalankan program, ini untuk menyimpan data. Digitizer untuk penggambaran. Perangkat untuk menggambar kayak gitu ya. Harus diniatin dulu, bukan ditanya gitu, Ren. Harus rapi kayak gitu. Yuk, nomor 7. Ada yang udah bisa jawab nomor 7? Ada yang bisa jawab nomor 7? Hah? Brainware? Jadi orang yang mengerjakan SIG, yang melaksanakan program SIG itu brainware namanya. Jadi kalau software perangkat lunak, hardware perangkat kerasnya, brainware itu orangnya. Oke, sekarang nomor 7. Tuh, ada yang jawab nomor 7? 2, 1, 4. Oke, jawaban nomor 7 itu jadi pernyataannya menunjukkan dampak revolusi bumi terdapat pada angka. Kalau revolusi bumi itu hitungannya apa? Tahun kan? Nah, di sini yang hitungannya tahunan yang mana? 1, 2, 4, 5. Ya. 3 itu dia termasuk rotasi, ya. Ya udah jawabannya kecuali yang ada nomor 3-nya. Ya udah itu doang kan? 1, 2, 4-nya. Ingatnya gitu ya, kalau revolusi itu tahunan, kalau rotasi itu cuman harian, ya. Oke, nomor 8. Nomor 8 itu gerak apa? Konvergen, divergen. Hah? Konvergen, ya. Itu gerak konvergen. Konvergen itu apa? Konvergen itu apa? Ya, tabrakan. Jadi pergerakan apa? Pergerakan. Iya. Tabrakan apanya yang tabrakan? Pergerakan lempeng yang saling mendekat. Nah, di sini hasil dari pergerakan konvergen itu ada 3. Ada palung laut, ada busur kepulauan, ada busur vulkanik. Nah, berarti yang mana itu? Jawabannya busur kepulauan. Ya. Gak ada yang jawab ya, Kak. Jadi kayak gini ya. Nah, di sini kan lempeng ya. Nah, di mana lempengnya itu dibagi 2 ya. Ada lempeng samudra, ada lempeng benua. Nah, kalau
Nah, kalau yang antar lempeng samudra ini yang membentuk palung. Ya. Kalau antar lempeng samudra itu membentuk palung, ya. Kemudian kalau antar samudra dengan subduksi, ya kan? Ada kan tulisannya zona subduksi, ya kan? Nah, kalau zona subduksi itu nah ini samudra dan benua, ya, zona subduksi, kayak gitu ya. Nah, itu yang menghasilkan busur kepulauan. Dan yang terakhir itu antar benua ya. Jadi lempeng antara dua benua, dua lempeng benua maaf ya. Dua lempeng benua itu akan membentuk busur vulkanik ya. Kenapa kakak ini jawab apa yakin banget ini? Nah, biasanya kayak gini, kekerasan antara lempeng samudra dengan benua kerasan mana? Benua kan, ya. Jadi makanya ketika benua dengan samudra ketemu, yang samudranya nyungsep, yang benuanya tetap, kayak gitu kan. Nah, tapi kan ketika samudra dengan samudra, malah dua-duanya intinya samudra itu yang turun ke bawah, makanya membentuk palung. Tapi kalau benua dengan benua, dia akan membentuk ke atas. Makanya membentuk busur vulkanik. Kayak gitu ya. Kalau nggak salah yang sisi gambar yang ditekanin yang busur vulkanik ya. Ya, ke atas. Ke atas. Jadi gini, kalau antar samudra, lempeng samudra dua-duanya ke bawah, makanya membentuk palung. Sedangkan kalau antara samudra dan benua, nah di mana kekuatan samudra dan benua itu kerasan yang benua. Makanya yang benua tetap, yang samudranya nyungsep ke bawah. Nah, makanya membentuk busur kepulauan. Itu yang ada di soal ya. Oke, sedangkan kalau antar benua itu dua-duanya malah naik ke atas. Hah? Mana? Oh, kakak belum nyari itu, bentar ya. Kakak fokusnya ini dulu tadi. Ya, maaf. Pak Lum, nah, kakak bikin dua pembahasan dua soal. Hah? Kenapa? Yang ini doang yang menghasilkan zona subduksi. Zona subduksi itu maksudnya apa? Ada bagian yang satu bergerak, yang satunya kayak diem. Kayak gitu ya. Yo, 9. Di situ ada sebuah gunung mengalami erupsi dengan ciri-ciri 1. Lava cair kental, 2. Tekanan gas tinggi, 3. Mengalami letusan yang sangat kuat. Meret ya. Contohnya Krakatau ya. Ini jawabannya yang C. Kakak tuliskan ciri-ciri satu-satu ya. Yang A, Stromboli. Yuk di TO kemarin ada kan? Nah, ini biasanya ciri dari Stromboli itu lavanya cair encer ya. Udah cair encer ya. Ya encernya tetap aja kelihatan kental. Kemudian tekanan gasnya sedang ya. Kemudian dapur magmanya dangkal. Ya. Lavanya encer, tekanan gasnya sedang, dapur magmanya dangkal. Ya. Yang B, vulkanian. Dapur magma. Tekanan gasnya. Hah? Merbabu. Contohnya merbabu ya. B. B apa itu? Vulkanian. Lavanya
Cair kental. Ininya sedang, ininya dangkal. Ya, makanya apa? Berbau sama sama Semeru enak. Makanya Semeru itu kadang dianggap vulkanian atau stromboli, tapi dilihat dari lavanya dia cair kental, makanya dia termasuk vulkanian. Padahal kan dari tekanan gas sama dapur magmanya sama-sama dangkal, sama-sama sedang dan dangkal kan. Tapi dilihat dari lavanya Semeru itu dia vulkanian. Nah, di Indonesia rata-rata itu tipenya ini ya. Dua ini. Stromboli sama vulkanian. Cuma satu lah yang itu ya, yang peret Krakatau. Yang dua lagi jelasin nggak? Di kisi-kisi juga doang ini. Merapi sendiri. Iya, Merapi sendiri. Tapi dia ciri-cirinya hampir sama kayak vulkanian. Tapi karena bentuk gunungnya beda sendiri, makanya dia termasuk Merapi. Ya, dimasukin jenis batu, jenis sendiri kayak gitu ya. Sedangkan kalau ininya sama nih sama vulkanian. Yang beda itu cuma ini yang ada di ini nih, yang ada di option tambah Hawaii. Cair encer, tapi dia nggak ada letusan, nggak ada tekanan ya, nggak ada tekanan. Dangkal, sangat dangkal. Dapur magmanya sangat dangkal. Oke, lanjut ke nomor 10. Yuk, masuk ke sirkum. Masuk ke sirkum nih. Sirkum ada berapa? Apa aja? Ya, Mediterania, Pasifik. Yang pertama sirkum Mediterania. Oke, sirkum Mediterania itu dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Jangan Indonesia ya, dari awalnya. Itu dari Alpen. Dari Alpen masuk ke mana? Yang paling tinggi? Nah, Himalaya. Barulah ke Indonesia ya. Nah, di Indonesianya apa aja jalurnya? Nah, Indonesianya itu ya Sumatera, Jawa, Bali, pusat ya Jawa, Nusa Tenggara ya, dan Maluku. Ya. Sampai sini. Jawabannya yang mana berarti? Wah. Nah, kenapa? Karena Papua itu masuknya sirkum Pasifik ya. Nah, ini mau dibahas. Ya. Nah, Pasifik itu arahnya dari Amerika Selatan. Ya, itu dari pegunungan Andes ya, Amerika Selatan naik ke Amerika Utara. Rocky ya. Dari Rocky, dari Amerika Utara ke Jepang. Ya, bisa lah ya. Dari Jepang ke mana? Ke Filipina dulu ya. Filipina gimana sih nulisnya? Ya, dari Filipina masuk ke mana? Ke Indonesia. Tepatnya ke bagian apa? Di bawah Filipina ada apa? Iya. Dari Sulawesi masuk ke Halmahera baru ke Papua ya.
Nah, itu ya. Oke, nomor 11. Sebagian besar tanah di wilayah utara Pulau Jawa berasal dari pengendapan yang dibawa oleh sungai yang berhulu di pegunungan bagian tengah Pulau Jawa. Jenis tanah wilayah tersebut didominasi oleh, nah Anda kata sungai. Berarti kalau sungai, aluvia ya. Yang bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu di situ. Kalau A itu jadi itu apa tanah hasil sisa-sisa tumbuhan yang membusuk ya. Sisa-sisa tumbuhan busuk. Ya. Kemudian warnanya hitam dan coklat. Hitam kecoklatan atau coklat kehitaman? Yang mana coba? Coklat kehitaman ya. Bedanya sih beda lah. Nah, ada yang tahu ini tersebar dari di mana? Jawa, Kalimantan. Ini banyaknya yang di hutan-hutan heterogen ya. Kalimantan. Heterogen. Di mana heterogen? Jadi banyaknya di hutan-hutan heterogen. Nah, wilayah hutan heterogen kan 3 ini. C. Andosol. Ini terbentuk atau terbuat dari abu gunung api ya. Hah? Itu cirinya dia udah terbuat dari endapan. Nah, ini tersebar di Sumatera, ya. Andosol, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Litosol. Nah, kalau litosol itu dari batu karas. Karas. Bukan. Hah? Batu karas. Batu karas itu biasanya batu yang mirip kayak ini, batu terumbu karang. Batu apung kayak gitu. Hah? Batu kali bukan. Lebih ke batu apung ya. Kenapa? Tahu batu apung kan? Itu kan batuan yang banyak porinya. Ya, iya, yang batu ringan, yang ringan gitu. Bisa. Gue aja tahu itu dari SD loh batu apung tuh. Ini ada di Jawa ya. Jawa Bali. Tanah vulkanian itu andosol. Jadi tanah vulkanian itu ada 2, ada andosol, ada ragosol. Hah? Oke, tulis di situ. Gak ada space-nya. Andosol dan ragosol ya. Yang di rumah tulis yang ragosol ya. Ragosol. Itu tanah yang terbentuk dari endapan lava. Lava. Kalau
andosol itu abu gunung api kan, sedangkan kalau ragosol itu biasanya aliran-aliran lava yang membeku menjadi tanah. Ya bisa lah. Ya bisa, ini hasilnya jadi ragosol. Hah? Ya biasanya ya sama aja. Ada andosol pasti di situ ada ragosol juga. Ya subur. Kayak mineral. Nah, makanya ini andosol sama ragosol itu cocok untuk perkebunan. Iya, itu tanah vulkanis, itu ada dua, ada andosol, ada ragosol. Baru nyambung. Silakan, foto. Apa? Kalau ada andosol pasti bareng dengan Enggak, tadi Keisha nanya itu. Kita udah dengar tuh. Kalau kars di mana? Hah? Iya di mana? Kapur, NTT ya? Oh, tanah kars. Di Jawa ada, di Kalimantan ada, Sulawesi ada. Enggak, jadi dia apa karena batu itu dia terbentuk karena pengendapan yang tidak sempurna. Ya, karena akibat pengendapan yang tidak sempurna tersebut sehingga batuannya itu mudah hancur dan membentuk serpihan-serpihan tanah. Nah, lanjut ya nomor 12. Baru nomor 12. Tapi biasa nanti di apa materi-materi yang kelas 3-nya cepat. Oh iya. Materi ini pasti lama karena apa? Karena mulai dari kelas 10. 12. Konservasi mekanik yang dilakukan untuk tanah miring adalah kalau mekanik itu kan berarti ada pengubahan struktur tanahnya ya. Ya, bentuk tanah atau struktur tanahnya itu diubah kalau mekanik ada pengubahan. Berarti menggunakan teknik apa itu? Cara sharing doang, ya. Nah, kalau yang sisanya ya A B C D E, A B C D itu dia menggunakan konservasi vegetatif. Ya. Yang mulching yang mana, Pak? A B C. Vegetatif mulching. Hah? Ya kan ini mau dijelasin. Wait a minute. Konservasi apa tadi? Vegetatif ya? Kalau konservasi vegetatif yang pertama ya kan? Itu contour farming, jadi penanaman secara garis kontur ya. Ya. Kemudian yang B, strip cropping. Nah, kalau strip cropping ini dia bercocok tanam. Gerah ya? Oke, tanah strip cropping itu bercocok tanam dengan membagi tanah ya dalam garis yang sempit dan mengikuti kontur. Ya, gitu ya. Iya. Yang sharing doang. Cengkedan kan tadi juga dibuat buat jadi cara sharing. Hah? Tumpang sari masa pas vegetatif ya? Karena tumpang sari itu Pak. Jadi kalau yang vegetatif itu melakukan penanaman tumbuhan. Itu vegetatif ya. Kalau yang mekanik itu mengubah bentuk lahannya. Kayak gitu ya.
Iya bang, iya. Ya juga kita yang C. Yang siapa itu? Green belt. Nah, kalau green belt ini jadi ruang terbuka hijau yang membatasi penggunaan lahan ya. Nah, kalau protection apa itu? Hah? Enggak, kalau crop protection itu pembingiran tanaman. Jadi kayak gini, ketika 3 bulan pertama nanam apa, kayak gitu kan, dipanen, terus 3 bulan selanjutnya nanam apa, kayak gitu. Bukan satu jenis tanaman yang ditanam secara tahunan, enggak. Jadi bergiliran tanaman yang ditanam ini. Oke, Farid tadi nanya apa? Mulching itu jadi dia pemupukan dan melembabkan tanah dengan cara menutup tanah dengan bahan-bahan organik. Vegetatif juga itu. Itu mulching. Terus apa lagi? Pemupukan tanah dan melembabkan. kalau Buffering itu menstabilkan pH tanah. Nah, itu dengan cara mulching sekaligus buffering nanti hasil. Karena kenapa? Karena pH untuk cocoknya itu pH tanahnya itu di bawah. Berarti buffering itu asam. Jadi tanahnya harus netral atau asam. 5-6. Mulching apa ya? Pemupukan dan pelembapan tanah dengan cara menutup tanah menggunakan bahan-bahan organik. apa bedanya strip cropping sama contour? Kalau yang strip cropping doang, contour strip cropping sama itu, sama. Cuma namanya aja dilengkapi contour strip cropping. Kakak biasanya nyebutinnya strip cropping doang, nggak pakai contour. Karena makanya kan disebut mengikuti garis kontur kan. Nah, itu ada nama konturnya, kontur strip cropping. Kalau misal ada yang nanya tanam dengan tanam berarti Ya, pertanyaan buat bapak. ini cuma penanaman garis kontur. Jadi si tanahnya itu nggak dibentuk lahan langsung gitu. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke nomor 13, ya. Hitung-hitung lagi nomor 13. Ini kan kenapa banyak hitungannya sih? Ada lagi? Oh, tadi kamu nama tumpang sari ya? Tumpang sari itu penanaman banyak jenis tanaman dalam satu lahan. Jadi lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan. Itu tumpang sari. Oke, sekarang nomor 13. Oke. Nomor 13. Ada yang tahu rumusnya? Diketahui. Ya, ada H2. Tan 0 sama dengan 28% derajat Celcius. A1 berapa?
Yang tinggi. 215 yang tinggi. A2 5 meter ya. Yang ditanya bukan suhu rata-rata. Enggak, suhu rata-rata yang ada di ketinggian itu. Ketinggian 215 kan? Rumusnya? Gimana? A2 min H1. 5 kurangi 215. Wah, tidak ada yang gampang malah disusah-susahin ya. T sama dengan T0 min H1 min H2 per 100 kali 0,6. Nah, itu udah pakai H2. Rumus apa itu? Hah? Ya, menghitung apa? Enggak, menghitung suhu berdasarkan ketinggian. Orang yang itu, oh iya iya. Di bawah. Masukin ya. 28 kurangi 215 min 5 per 100 kali 0,6. Ya, 28 kurangi 2,1 kali 0,6. 28 dikurangi 1,26. Oh itu dikali ya? Kira apa? Dikurangi ya? Sama dengan 26,74 derajat Celcius. Iya, akan ada keterangannya itu. Setiap naik 100 meter, suhu turun 0,6. Nah, itulah dimasukin ke sini ketentuannya. Ya, ini. Ini udah konstanta pasti. Kenapa Kak? Ya itu udah hitungannya ya. Yang nanya yang nemu rumusnya ya. Dari sananya sama. Besok gak ditanya kayak gitu ke saya. Jadi jawabannya ya. Oke, sekarang nomor 14. Ada yang tahu? Enggak. Hah? Kenapa? Gue ada yang salah ngitung. Mana yang enggak? Nomor 14 diketahui S sama dengan 20 gram ya. S-nya sama dengan 50 gram per meter kubik. Ditanya RH. Hah? Kelembapan relatif. Oke, jawab. Rumusnya ini yang simpel ya. RH sama dengan E per ES kali 100%. Oke. Nah, ya sama dengan berapa nih? 20 per 50 kali 100%. 40%. Nah, itulah kelembapan relatifnya.
Ya, luar. 15. Oleh efek rumah kaca. Nah, karena kadar di atmosfer yang tingginya apa? Nah, berarti untuk mengurangi CO2 itu yang gimana? Nah, kalau di biologi CO2 turunnya gara-gara fotosintesis tumbuhan. Nah, kalau di sini di apa? Yang untuk pulau-pulau kecil lebih cocoknya untuk melakukan apa? Reboisasi kan? Tapi di bagian apa? Mangrove ya. Itu di pulau-pulau kecil itu cocoknya cuma mangrove. Kalau hutan nggak cocok. Ya, kalau hutan biasanya di daratan yang besar. Daratan luas. Pulau-pulau kecil di situ. Ya, jadi cocoknya itu yang mangrove ya. Tuh, divisi pencahayaan Kadwi. Ya, jadi jawabannya B ya. Kalau yang reboisasi hutan itu lebih fokusnya ke pulau-pulau besar ya. Kalau di perkotaan itu membangun taman kota benar ya, dan ruang terbuka hijau atau RTH ya. Ditulis nggak? Nggak usah ya. Ya, Singapura terbesar ya di dunia. Oke, 16. Nah, ini mah udah diulang berapa kali ya? Dendritik ya. Itu dendritik. Dendritik itu ada di dataran rendah ya. Tipe dendritik. Oke, kakak tanya yang A. Dataran tinggi, ada apa aja tipenya? Ada apa aja, berarti nggak lebih dari satu. Dom itu tipe apa? Yang dom itu tipe anular ya. Kemudian ada lagi. Iya, sentrifugal apa depannya? Radial ya. Kalau sentrifugal itu adanya di gunung. Ya. Kalau yang satu lagi sentripetal itu yang di cekungan. Kalau yang satu lagi ada pinet, ya. Pinet itu pada bagian lereng curam. Ya, lereng curam kan pasti ada di dataran tinggi kan. Nah, C itu kan termasuk perbukitan ya. Biasanya perbukitan itu antara pinet atau sentrifugal. Ya. Di cekungan. Oke, yang patahan. Pinet lereng curam. D, patahan. Kalau patahan ada di mana? Apa jenisnya apa? Tipenya apa? Dari R. Radial. Rektangular ya. Nggak paham. Yang E. Lipatan dari T. Ya. Relis.
Oke. Lanjut 17. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu fokus di gambar itu adalah tentang relief dasar laut ya, pembagian relief dasar laut. Kaki tadi, Pak. Relief dasar laut yang terletak di tepi paparan benua dengan kemiringan 5 derajat dan kedalaman 200 sampai 1.800 meter adalah yang slope. Nah, continental slope B. Hah? Itu yang 200 sampai bawah. Hah? Ya maaf, sorry. Ridge itu apa? Yang A. Ridge itu bukit yang ada di dasar laut yang tidak sampai atas laut. Bukit dasar laut ya. Atas laut. Jadi nggak sampai atas permukaan laut. Ini difoto dulu deh. Yuk lanjut. Yang B. Yang B, lubuk laut atau basin. Nama lainnya basin. Nah, ini yang memiliki kedalaman 2.000 meter. Kemudian merupakan cekungan besar ya. Yang C, trench atau palung. Ya, trench atau palung. Nah, ini kedalaman sampai dengan ya 10 sampai 12.000 ya. Nah, kemudian yang D, continental shelf. Itu kedalaman 0 sampai 200 meter. Tuh di apa? Digambarkan ada darat, terus di bawahnya ada 200 kan? Nah, berarti itu continental shelf-nya di situ kayak gitu kan. Ini kan di apa digambar di sini ada darat nih. Ya, di sini ada darat kan? Nih, ada darat kan? Di bawah darat itu kan ada 200 kan? Nah, itu berarti continental shelf di situ kayak gitu. Di bawah itu. Di bawah apa shelf? Jadi shelf dulu baru slope. Ya, lereng benua. Nah, di situ kan habis lereng benua ada tulisannya lubuk laut kan? Nah, itu yang kedalaman 2.000 kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. 18. Nah, ini pergerakan arus dunia ya. Kalau dibahas satu-satu enggak cukup. Nah, biasanya ditanya itu biasanya arus yang X itu. Nah, itu pertemuan arus apa itu? Itu pertemuan antara dua arus ya. Itu yang ada di Jepang kan?
Itu antara arus panas Kuroshio dan arus dingin Oyashio. Yang X itu adalah pertemuan arus panas Kuroshio, ya. Hah? Di bawah kompas. Ada X kan di bawah kompas? Dan ini pertemuan dengan arus dingin. Arus dingin apa tadi? Oyashio, ya. Nah, kira-kira efek dari pertemuan dua arus ini apa? Produksi ikan laut bertambah. Kenapa? Dikarenakan di arus panas Kuroshio pasti ikannya beda dengan arus dingin, ya kan? Jenis ikannya berbeda, tapi ketika bertemu dua-duanya berarti dua kelompok jenis ikan bertemu di situ. Ya. Jadi jawabannya yang B, ya. Hah? Mana? Oh, ntar deh, ya. Yang itu. Oke. Oh, nah, bentar nanya. Waktunya udah. 19. Yang B. Jadi kayak gini, di arus panas itu kan ikannya pasti jenisnya berbeda dengan yang arus dingin. Nah, ketika bertemu, jadi kedua arus ini membawa jenis ikan yang berbeda-beda. Nah, berarti kan nanti jenis ikannya itu semakin banyak, kayak gitu kan? Dan produksi ikannya pasti semakin meningkat juga nanti di negara tersebut. Makanya di sektor perikanan Jepang itu kan termasuk yang tertinggi di dunia. Yo, 19. Neotropical itu ada di sebelah mana? Negaranya itu Amerika Selatan, ya. Di Amerika Selatan. Nah, neotropical. Oke, yang termasuk neotropical apa aja? Ada slot, ya. Tahu slot kan? Yang pergerakannya sangat lambat itu, ya. Kemudian ada armadillo, ya. Kemudian ada belut, ya. Kemudian ada anaconda, ya. Kemudian ada siamang, hewan, ya, yang hidungnya, ya, karena yang hidungnya sampai gede gitu, ya, ya, yang kayak hidungan gitu. Kemudian terenggiling, ya. Kemudian alpaka. Dan terakhir kelelawar vampir. Ini kelelawar yang menghisap darah. Darah peternakan, bukan darah manusia. Jadi jawabannya yang mana? Katanya burung unta di mana? Dia di Afrika, Iya, ya. Masuk ke Utopia. Sudanir juga Utopia.
Cendrawasih Australian. Kasuari juga Australian, ya. Ya karena di kisi-kisi yang ditanya itu Neotropical Australian dan apa Utopia. Dua puluh. Ethiopia karena yang udah tahu Ethiopia ya. Ethiopia, maaf Ethiopia. Oke, nomor 20 apa? Kenapa Taiga? Hah? Itu apa Taiga? Karena ini ciri-cirinya. Ya, jawabannya Taiga, betul ya. Jadi jawabannya Taiga yang C. Ya, kalian bisa cek ciri-ciri yang lainnya ya. Kakak cuma itu tundra itu kutub. Kutub. Hutan gugur itu punya 4 musim yang rata. Hutan gugur mempunyai 4 musim yang rata. Adanya di iklim sedang. Maksudnya 4 musim rata itu apa? Setiap musimnya 3 bulan. Kan kalau taiga itu musim dinginnya bisa sampai 9 bulan. Sabana yang diselingi oleh pohon. Gurun? Hah? Kenapa? Stepa padang rumput. Kalau sabana padang rumput diselingi pohon, kalau stepa padang rumput, benar-benar padang rumput. Sabana. Ya. Rumput pohon. 21. Hah? Apa? Gurun padang rumput. Dia nanya stepa apa, bukan gurun. Justru padang gurun, padang pasir. Oke, nomor 8 itu apa itu? Iya, makanya ditanya nomor 8 pada peta kan? Itu merupakan Taman Nasional Bukit Barisan. Ya. Di mana Pak? Hah? Nah, Bukit Barisan itu apa? Dari Padang sampai Lampung. Taman Nasional luas ya. Bagus. Ragunan itu hutan lagi kebun binatang beda. Ini kan fokus ke tumbuhannya. Kok gue tulis fauna sih, harusnya flora ya, bukan fauna, maaf. Flora, karena di kisi-kisimu flora, kakak lupa nulis itu. Hah? Taman laut. Taman Nasional Bunaken kan? Itu Taman Laut Sulawesi. Kalau ini Taman Nasional Bukit. Itu yang buat itu badak ya. Badak Cula 1. Ya di Banten. Itu udah benar. Oh, di bagian mana berbak? Berbak itu nomor 6. Yang A itu nomor 1. Leser ya. Nomor 2 itu Tesonilo. Kakak tulis ya. Nomor 1 itu Gunung Leser. Nomor 2 itu Tesonilo. Nomor 3 Bukit 30. Bukit apa?
Bukit 30. Itu di daerah Jambi. Nomor 4, Siberut. Hah? 4 kan di pulau kan ya, di pulau ya, pulau sendiri tuh. Nomor 5 itu Kerinci Seblat. Itu semuanya taman nasional ya. Seblat ya, bukan seblak. Di mana? Setahu kakak di Sumatera. Ini Berbak kan? Sumatera Selatan. 7 itu 9. 8 kan itu yang ditanya, Bukit Barisan. 9 naik Pambas. Maaf ya, itu coba diganti bukan fauna ya, tapi flora. Di soalnya ya. Ya. Ya, Kalimantan ada di soal B nanti. Nanti aku kakak kasih soal B. Kalau mau ikut bahas jam 5. Gue juga PM 4 jam. Oke, nomor 22. Ya, nomor 22 ini kan pengelompokan bahan galian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ya. Nah, ini bahan galian dibagi menjadi 3. Ada 3 kelompok. Ya, ABC ya. Nah, yang pertama golongan A. Nah, yang termasuk golongan A itu. Nah, golongan A itu disebut dengan galian strategis ya, bahan galian strategis. Iya, galian ini dibagi menjadi 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Nomor 11 Tahun 1967. Ya. Yang termasuk ini adalah gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Tok, udah 3. Ini B. Itu golongan A. Kemudian golongan B. Kalau golongan B disebut dengan bahan galian vital. Nah, yang termasuk ini adalah logam mulia. Ya, logam mulia, kemudian perak, asbes, nikel. Maaf, bukan nikel, nika. Perak, asbes, nika. Asbes kan bahan-bahannya. Kalau yang udah jadi bahan rumah itu udah dicetak. Kemudian yang C. Golongan C itu merupakan bahan galian industri. Nah, yang termasuk bahan galian industri itu apa? Kuarsa dan pasir. Kuarsa dan pasir ya.
Batu kuarsa. Batu kuarsa nanti dihancurin jadi pasir kuarsa. Industri. Biasa bahan-bahan itu nanti. Berarti golongan B. Ya, jawabannya golongan B ya. 23. Daerah di Sumatera yang menjadi penghasil batu bara. Penghasil batu bara di Sumatera apa aja? Ada Jambi, Riau, Aceh, Painan, Ombilin, dan Bukit Asam. Ini jawabannya ya? Oke ya. Yuk, waktunya setengah jam lagi yuk. Udah. Ya seenggaknya bisa sampai nomor 32 ya. Yang materinya sampai nomor 11 itu 32. Sisanya itu kan materi kelas 12. Oke, sekarang nomor 24. Nomor 24, tindakan yang terkait dengan pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan adalah 5 logika ya. Cari yang baik-baiknya aja. Yang mana kali? Yang A, betul ya. Yang B salahnya di fosil, bakar fosil ya. Bahan bakar fosil kan mengakibatkan polusi. Yang C salahnya di mana? Pembangunan resort ya. Reklamasi pantai kan bisa digunakan selain itu yang bisa digunakan untuk reboisasi mangrove kayak gitu kan. Yang D, ya itu mah udah salah dari awal ya, penjemputan sungai ngapain gitu kan. Yang E, perpindahan ladang ya. Bisa. Oke, nomor 25. Oke. Pencacahan yang dilakukan terhadap penduduk yang secara administrasi betul-betul merupakan penduduk daerah tersebut disebut ini teknik apa ini? Teknik sensus penduduk ya. Itu ada dua kan? Ada de facto dan jure. Nah, kalau de facto itu apa? Penghitungan penduduk yang penghitungan semua penduduk yang ada pada tempat itu selama penghitungan. Ya, nggak peduli itu orang asli di situ ataupun orang yang migrasi ke situ ya, atau orang yang main ke situ. Pokoknya hari itu dihitung semua kayak gitu kan. Ya pas hari penghitungan ya kayak kotor-kotor gitu ya. Jadi penghitungan semua penduduk yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian de jure itu apa? Nah, jadi penghitungan penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Ya.
Begitu ya. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 26. Oke, nomor 26 tuh. Itu piramida jenis apa itu? Ekspansif ya. 26 itu piramida ekspansif. Ya. Nah, ini biasanya kalau ekspansif itu gimana? Angka kelahiran sama kematiannya tinggi mana? Ya. Lebih tinggi dari kematian ya. Nanti usia muda dari usia tua. Nah, ini adanya di mana? Contoh negara berkembang. Nah, kalau di situ ada kasusnya kayak gini, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam 5 tahun ke depan untuk usia balita adalah, nah di mana kan usia di bawah 5 tahun itu paling tinggi kan? Nah, berarti kalau 5 tahun ke depan berarti ya udah mulai TK kan? Jadi untuk apa? Yang menciptakan RPTRA. Apa itu? Ruang publik terpadu rumah anak. Bukan rumah, ramah anak. Rumah anak lagi. Jadi ruang publik terpadu ramah anak ya. Ini dua. Masalah sama pewarnanya. Jadi ya. Oh, itunya piramidanya. Boleh. Ya, piramida stasioner atau granat. Nah, kalau yang ini kelahiran sama dengan kematian. Usia muda sama dengan usia tua. Contohnya negara maju. Ya, kemudian yang ketiga piramida konstruktif atau batu nisan ya. Nah, kalau yang ini ya kelahiran lebih kecil dibanding kematian. Ya, usia muda lebih sedikit dibandingkan usia tua. Contohnya ya negara perang ya. Dua tujuh. Udah 7 apa? Orang yang bekerja di suatu kota dan kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari, biasanya dari tempat tinggal yang cukup jauh dari tempat bekerjanya disebut komuter, ya. Yang B. Yang A mana?
Ya contohnya komuter itu apa? Orang yang bertempat tinggal di Bogor kerja di Jakarta. Nah itu ya komuter. Yang A apa? Dari desa ke kota ya. Yang C ya menghindari daerah bahaya ya. Ya biasanya apa daerah yang akan apa terjadi bencana alam. Ya. Yang D ya kebalikan urban ya. Dari kota ke desa. Kalau yang E apa? Kembali ke tempat asal. Contohnya gimana? Contohnya gini, mahasiswa Indonesia yang setelah wisuda dia kembali ke negaranya. Ya, jadi mahasiswa ya Indonesia yang kuliahnya di luar negeri nih, wisuda dia balik kerja di Indonesia kayak gitu. Nah itu remigrasi. Nomor 28. Ada yang tahu rumusnya? Ya. Dependent rate atau DR sama dengan total yang non produktif itu berarti umur berapa aja? Tambah ya. Di atas 65 tahun. Dibagi umur produktif 15 sampai 64 tahun kali 100. Udah kita masukkan 1850 tambah 95 ke 4000 kali 100. Ya 100. 1945 bagi 4000 kali 1000 kali 100 berapa? 48,625. Harusnya 49 kakak salah tulis. Jadi jawabannya yang B ya. Oke. Ya, silakan dipoto dulu. Udah dipoto? Oke, kita lanjut 29. Oh, itu ya. Sasa Ariel, berarti nomor 28 itu kriterianya apa itu? Rendah, sedang, tinggi. Rendah ya, karena di bawah 50. Oh iya, kalau karena 50. Di bawah 50 rendah. 51 sampai 69 itu sedang. Di atas 70 tinggi. 29. Yang mana? Untuk gempa. Yang B ya. 1, 2, 4. Nomor 3 apa? Mitigasi apa itu? Tsunami. Nomor 5. Nomor 5 bisa tsunami, bisa gunung meletus ya. 30. Ingat nggak soal ini apa? Ini soal TO reguler yang kedua tahun kemarin. Jawabannya yang mana kira-kira? Ingat kata likuifaksi.
Likuifaksi. Nah, ini pergerakan tanah, ya. Tanah akibat akibat hilangnya kekuatan, ya. Kekuatan dan disebabkan oleh gempa biasanya, ya. Ini jawabannya yang D. Oh, udah masuk ke materi kelas 12. Cepat kalau ini. Ya, udah masuk ke materi kelas 12. Ya, udah familiar ya? Masih ingat lah ya? Ya. Masih. Yo, 31. Wilayah fungsional bersifat lebih dinamis dibandingkan wilayah formal. Alasan yang mendasari kondisi tersebut adalah wilayah fungsional memiliki karakteristik yang B, ya, menekankan pada perkembangan pada aspek perkembangan wilayah. Apa bedanya wilayah fungsional sama formal? Ya, heterogen, ya. Jadi kan kalau formal itu biasanya bersifat homogen, ya. Sedangkan kalau fungsional bersifat heterogen, ya. Oke, jadi jawabannya yang B ya tadi. Oke, sekarang nomor 32. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap sosial budaya masyarakat ditunjukkan pada nomor 2, 3, 4 ya. Kalau 45, nomor 5 itu pada bidang ekonomi ya. Yuk lanjut. Tiga. Swadaya ya. Ingat aja swadaya itu tradisional. Ya. Ini tradisional ya. Nah, ini desa tradisional berarti yang sifatnya masih yang itu ya. Ciri-cirinya di soal. Nah, kemudian yang kedua itu ada swakarya. Nah, kalau yang swakarya ini transisi. Transisi, jadi itu udah mulai berkembang ya. Sistem pemerintahannya sudah mulai muncul kayak gitu kan. Sifatnya udah mulai heterogen kayak gitu ya. Pokoknya yang udah mulai ya, itu pasti swakarya ya. Kemudian yang terakhir swasembada. Nah, kalau swasembada itu berarti desa modern, biasanya yang ada di kota-kota besar ya. Nah, kalau di kota besar kan bukan disebut desa ya, tapi kelurahan. Ya, itu karena aglomerasi tadi ya itu. B ya. Nah, 34. Oke. Nah, ini perkembangan negara menurut Rostov itu ada berapa tahapan? Ada 5 tahapan ya.
Hah? Itu yang ada di opsi. Itu kelima tahapan yang ada di opsi dan itu udah bertahap. Dari tahapan yang paling awal sampai tahapan yang paling terakhir. Oke, jawaban yang nomor 34 itu merupakan ciri-ciri dari tahapan zaman konsumsi massal yang tinggi. Udah berurutan. Ciri-cirinya foto nih panjang banyak. Kalau dibahas sekarang nggak bakalan fotonya. Kirim ya. Itu baru kakak cuma ambil 33, sebenarnya ada yang sampai 5. Kalian bisa cari kok. Langsung ada gambarnya di Google ya. 35. Yo. Daerah pusat kegiatan dan pemukiman kelas menengah ditunjukkan oleh angka. Ingat, 1 pasti pusat kan? 3. 2 apa? Industri kecil. 3 pemukiman. Ya. Kelas bawah. 4 pemukiman kelas menengah. 5 pemukiman kelas atas. Pokoknya urutannya kayak gini ya. Nomor 1 pasti pusatnya. 3, 4, 5 ini pasti kayak gitu. Ya, nggak bakalan diubah itu. 1, 3, 4, 5 itu pasti gitu. 1, 3, 4, 5 pasti kayak gini ya. Iya. Hah? Menengah nomor 4. 1, 4 ya. C. Ya, nomor 36. Hah? Rumusnya E per P. E per P. E itu jalur. P-nya kota. Ya, atau wilayah atau desa. Ya, jadi kalau dimasukin 7 per 6 sama dengan 1,16. Jadi jawabannya yang E ya. Nah, ini indeks konektivitas. Dodo. Apanya Dodo? Oh, 37 gue masih 36 ya. Oh, 37 dampak interaksi antara desa kota kecuali, nah di semua itu dampak interaksi kecuali yang D. Kenapa? Harusnya fasilitas kesehatan di desa makin meningkat ya. 38. Negara maju yang terletak di kawasan Eropa. Yang A, Kanada, Italia, Spanyol. Yang salahnya mana? Kanada ya. B, Brazil. C, Meksiko. D, jawabannya. Selain Jerman, Italia, Inggris apa? Belanda, Prancis, Swiss, Rusia ya. Austria, Swedia, banyak sebenarnya ya. Ya, Eropa Barat itu merupakan Eropa yang satu-satunya negaranya maju semua, ya. 39. Kenapa OPEC? Ya, minyak ya. Oke. Yang A, MEE itu ekonomi mana itu? Eropa. MEA? ASEAN. Beda ya, Asia sama ASEAN. MEA itu ASEAN, AFTA?
AFTA itu pasar bebas ya, pasar bebas di ASEAN. Kalau NAFTA North America ya. 40. Ya, 40 itu berikut dampak negatif pasar bebas bagi Indonesia itu yang A ya. Tuh, materi kelas 12 kan cepat. Tuh. Ya, sebelum ditutup ada yang tanyakan?